welcome back malam ini ke podcast Ngota Ngerti Alak. bareng aku, Grace. Dan aku Tasya. Malam ini mau bahas apa nih, Sya? Malam ini kita bakal bahas personality. Seru kayaknya ya. Kayaknya Tapi seru. ini ya, kita malam ini for the first time buat yang season ini nggak ada guest star gitu. Ya, jadi kita para host bakal saling ngobrol dan sharing tentang personality ini. Yes, bakal so asik ngobrol So asik sendiri. ngobrol sendiri. Saling Jelasin menginterview. juga, iya. Bener, merasakan jadi narasumber. Iya, gimana sih rasanya harus sharing dan menghadap ke kamera kayak gini? Bener, kedepannya mungkin harus terbiasa ya kalau nggak ada guest star. Iya, kita bakal ngobrol kayak gini juga. Oke, jadi malam ini tuh personality-nya kan sebenarnya kalau kita tahu dari psikologi juga pemeriksaannya tuh ada banyak macam-macam gitu kan yang ada di online. Cuman malam ini kita mau spesifik kalau teman-teman pernah dengar dari MBTI. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah coba juga iseng-iseng kayak MBTI ku apa sih? Dan biasanya tuh munculnya 4 huruf, isinya tentang kalian tuh gimana sih gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu biasanya di Google itu pakai yang 16 personalities itu. Kenapa 16 gitu? Karena nanti ada 4 huruf yang bisa diotak-atik gitu. Jadi kan 4 kali 4 16 Totalnya gitu. ada 16 macem lah gitu. Setelah berbagai kombinasi totalnya ada 16. Makanya 16 personality test. Benar. Aku mungkin kasih brief dikit dulu ya MBTI itu apa buat yang nggak tahu. Jadi singkatannya dia itu Myers-Briggs Type Indicator gitu. Jadi dia itu sebenarnya dibikin sama ibu sama anak nih, Syah. Pernah denger nggak? Aku pernah dengar cerita ini. Pernah denger ya? Iya. Jadi dia dibikin sama ibu sama anak yang sebenarnya pokoknya terinspirasi dari kayaknya psikolog lain gitu. Namanya Carl Jung gitu. Terus dia intinya modif sedemikian rupa jadi MBTI ini. Jadi nama ibu sama anaknya itu ada bricks-bricksnya gitu loh. Jadi emang Makanya keluarga jadi Briggs. ya keluarga Briggs bikin yang namanya MBTI ini. Benar. Terus boleh sih mulai jelasin yang 4 hurufnya tuh. Oke, jadi karena MBTI itu ada 4 kombinasi. Yang pertama, dia itu antara E atau I. Jadi extrovert atau introvert. Terus tipe yang kedua, huruf selanjutnya itu S atau N. S itu sensing, N itu intuition. Loh, tapi intuition itu kan huruf depannya I ya. Kenapa kok pakai N? Karena yang I-nya udah diambil sama yang introvert tadi. Benar. Jadi yang dia S atau pakai N gitu. Kan jelek ya kalau misalnya hurufnya kembar gitu Masa kan. I terus I lagi kan gimana ya? Kayak nggak ada bedanya gitu. Benar. Nah, untuk huruf selanjutnya itu F atau T. F itu untuk feeling dan T itu untuk thinking gitu. Dan yang terakhir itu P atau J. P itu perceiving dan J itu judgmental gitu. Itu tipe-tipenya yang bakal dikombinasiin nanti. Benar, jadi kalau misalnya kan ada 4 kategori jadi ya. Nah kalau kategori pertama, extrovert introvertnya itu kita lihat dari gimana cara orang itu mendapatkan energinya dia kembali atau dia interact sama orang-orang di luar gitu. Jadi dari 4 huruf ini pasti yang paling terkenal tuh adalah extrovert introvert ini yang paling sering kita dengar kan pasti. Paling sering dibahas, kamu extrovert apa introvert? Pasti yang pertama ini. Bener, kalau Iya. misalnya lagi ngomong-ngomong tiba-tiba kayak langsung pasti kamu extrovert, pasti Iya, kamu pasti introvert. Biasanya langsung kelihatan lah gitu. Bener. Terus kalau misalnya yang kata-kata keduanya yang tadi intuition atau sensing itu lebih ke bagaimana orang itu menerima informasi gitu. Ya. Jadi dia lebih ke kalau misalnya yang sensing dia tuh orangnya lebih harus ada detail, harus ada spesifik gitu, Dan harus kayak realistis lah, sesuai faktanya gimana bener, gitu. harus praktis gitu ya, praktis. ada aplikasinya gimana. Sementara kalau misalnya yang intuitif dia tuh lebih abstrak gitu orangnya. Bener, dia tuh suka kayak berimajinasi loh. Misalkan kalau kondisinya nggak kayak yang tadi, misalkan gimana, jadi dia tuh terbuka ke pilihan yang kadang-kadang sulit dipikirin sama orang-orang yang sensing gitu. Benar, kayak mungkin random. Ya random gitu ya. juga kadang orangnya. Benar. Terus yang selanjutnya ini tadi thinking sama feeling, dia ini lebih ke cara orang tuh decide something. Jadi dia based on logic atau based on feeling. Sebenarnya ini lumayan yang biasanya dengar nggak sih? Cowok tuh logic banget, cewek tuh feeling banget. Benar-benar. gitu kan. Aku juga sering banget denger tentang ini, tapi lebih ke cowok atau ceweknya. Bener, gitu. lebih ke gender ya. Iya, lebih ke gender. Padahal sebenarnya nggak memungkiri juga, cowok ada yang dapat MBTI-nya tuh feeling. Yang feeling. Bahkan Bener. kadang ada juga cewek malah dapat thinking gitu. Bener, Jadi tergantung tiap-tiap orangnya tuh gimana sebenarnya. Betul.
Terus masuk ke yang kata terakhir ya. Kata terakhir itu yang adalah perceiving atau judging tadi. Jadi ini lebih ke cara dia apa ya, kayak menghadapi dunia luarnya gitu. Jadi dia kalau misalnya perceiving, dia orangnya yang spontaneous ya. Ya, spontan, apa-apa bisa langsung, lebih fleksibel. Benar, Terus kayak benar. Sekarang kita ke misalnya ke tretes gitu ya. Oke, gas. Nah, itu biasanya orang-orang yang perceiving. Benar, benar. Kalau judging dia yang lebih semuanya itu harus ada plan, harus ada itinerary nih. Harus Kalau tertata rapi gitu. Benar, benar. Kalau misalnya kayak ada yang ngerusak rencananya atau apa mungkin bad mood gitu ya biasanya. Booking dulu. Nggak bisa kalau misalnya langsung Booking ya. gas. Gitu nggak Benar, bisa. benar, Bisa benar. jadi dia udah ada jadwal lain karena kan tertata ya dia. Benar. Padahal biasanya yang lebih jadi tuh kalau misalnya yang langsung ya. Soalnya kalau yang udah di plan wacana. Iya, biasanya malah jadi wacana, malah ya nggak jadi. Ya udah deh gitu. Jadi kadang-kadang emang perceiving sama judgment ini butuh saling berteman agar mereka ini jadi. Benar. Kalau semuanya J doang, wacana pasti. Benar, Tapi benar. kalau Di perceiving jadwal semuanya doang spontan ya. pun agaknya kaget ya gitu. Tiba-tiba hari serba ini ke dadak luar kota iya, gitu tiba-tiba gitu. Benar. Nah, kita kan udah bahas nih 4 hurufnya itu apa aja. Terus gimana kalau kita sekarang saling menebak Oh, boleh. MBTI kita? Kebetulan hostnya pun nggak saling tahu MBTI-nya apa. Betul. Tapi disclaimer nih, MBTI-nya aku itu udah tesnya kayak 2 tahun lalu mungkin. Udah agak lama ya. Jadi udah nggak update nih. Perlu update di iOS-nya, di versionnya. Kalau Tasya kapan? Kalau aku terakhir sih ambil? mungkin kayak minggu lalu aku ambil ya, karena temanku pun ngajak kayak aku mau tahu dong kamu nih apa gitu. Ya udah aku ngambil aja gitu. Benar. Jadi yang aku masih valid kayaknya. Oke. Soalnya yang kayak kita tahu MBTI ini bisa berubah. Bener, bisa berubah. Tergantung posisi waktu kamu ngambil tesnya tuh gimana. Benar. Bisa Soalnya kan berubah. udah pertanyaannya subjektif. Ya. Terus tergantung juga kamu habis mengalami kejadian apa yang mungkin membuat kamu ada perubahan sikap, perubahan sifat gitu kan. Juga pertanyaannya kan banyak ya. Bener. Kalau orangnya lagi capek, akhir-akhirnya pasti dijawabnya agak ya ngawur-ngawur gimana, yang penting selesai Benar, lah benar. gitu. Apalagi bahasa Inggris, dan ini biar tahu konteksnya, kalian sambil buka websitenya 16 Personalities. Jadi dia itu bukan yang multiple choice yang ABCD gitu, enggak. Enggak. Dia ada 10 bullet. Ada range-nya, kamu menurutmu yang mana dari Bener. yang range paling deket sampai paling paling jauh lah gitu. Bener. Aduh, Terus banyak banget. biasanya biar netral ambil yang tengah aja. Iya, gitu kalau nggak kan. tahu ambil tengah aja. Udah capek, tengah jawabannya. Benar, udah gitu bahasa Inggris. Iya. Jadi kayak kadang tuh pertanyaannya tuh jebak gitu loh. Pertanyaannya tuh bukan apa yang kamu, tapi apa yang kamu enggak, bla 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 gitu. Bisa dibolak-balik dikit gitulah. Benar, jadi Aduh. harus dibaca berkali-kali gitu. Kalau udah semakin pertanyaan terakhir kayaknya dikarang sih, mending Iya. selesai, mending Ya, keisi pokoknya gitu. selesai, aku bisa tahu aku apa adalah gitu. Benar. Oke, langsung mulai Oke, nebak kita ya. saling nebak ya. Oke. Tasya dulu, tebak Cece. Huruf pertama dulu ya. E atau I ya berarti. Oke. Kalau dari pengetahuanku sih, Cici kayaknya yang ekstrovert gak sih? Orangnya asik-asik gimana gitu. Terus juga ya kalau ketemu orang selalu nyambung sama topik apapun. Asik Bener apa nggak? asik nih? Oh, apa sok asik selama Ini ini? roasting ya. Apa Cici sebenarnya? Jadi sebenarnya nih yang mencengangkan, yang memang banyak orang juga nggak percaya, aku tuh I. Introvert. Oh ya? Penonton juga nggak percaya? Temen-temen lo nggak ada yang percaya? Jadi gini, mungkin ini menurut pendapat Cece. Coba nanti Tasya juga kasih insight. Menurut pendapat Cece, extrovert nggak selalu cerewet, introvert nggak selalu pendiam. Bener sih sebenarnya. Bener nggak? Iya. Jadi introvert bisa aja cerewet. Cuman dia lebih ke mungkin nggak nyaman kalau misalnya sering ketemu orang. Atau kalau Cece sih lebih ke anxious kalau ketemu orang baru sebenarnya. Oh, sebenarnya gitu. Sebenarnya, jadi nggak suka sebenarnya ketemu Nggak orang kelihatan baru. sih Cici waktu itu. Berarti pintar bersandiwara Iya, gitu. adaptasinya agaknya. bagus nih, nggak kelihatan. Bener. Cuman sebenarnya emang waktu menjalani oke gitu, kayak oh ternyata nggak menakutkan yang dipikir ya. Tapi emang waktu mau mengawali ketemu orangnya itu udah takut dulu. Jadi sebelum kayak ketemu orang itu udah ada persiapannya dulu gitu-gitu. Di prepare, aku nanti ngomong apa ya gitu. Bener. Kalau Iya. Tasya sekarang aku tebak ya. Ya boleh tebak. Sebenarnya nih harusnya juga sih. No, harusnya juga. Iya, Oh. soalnya apalagi aku maksudnya sering lihat kan Tasya waktu pertama kali ketemu di camp langsung MC. Oh. Nggak ada canggung-canggungnya. Oh, nggak canggung sama Bener. orang gitu. Oh, jadi sebenarnya
Aku kira cuma aku yang kemakan stereotip, sebenarnya aku juga introvert. Iya kan? Sama introvert. Jadi banyak stereotipnya tuh yang salah gitu loh. Bukan salah bener. sih, lebih ke keliru gitu mungkin. Ya, lebih ke keliru dan aku pun ternyata juga kemakan. Benar, Iya. benar. Sebenarnya sebagai seorang introvert pun bukan berarti kamu nggak bisa tampil di depan. Emang butuh waktu, butuh ya persiapan lebih mateng lah gitu. Tuh, dengerin. Bisa Tapi tetepan ya tampil kita di pasti depan. bisa kawan-kawan. Oke. Udah Huruf kedua salah nih. nih kita. Satu-satu salah Benar, ya. udah salah ya. Sekarang yang kedua, S atau N, sensing atau intuition. Aku coba Ya. dulu ya, Ce. Oke. Menurutku Cece ini orangnya sensing nggak sih? Suka yang realistis gitu. Atau mungkin aku justru salah karena kalau aku lihat orangnya kayak ya realistis aja, yang ada di depan mata ya itu. Oke, langsung. Oke. Ini benar. Oh. Huruf kedua ini benar. Bisa jadi cenayang ya. Seremoni. benar. Jadi kan lebih ke abstrak sama detail gitu ya. Ya, jadi sebenarnya agak di tengah-tengah. Kayak iya sih, kalau misalnya memang mau melakukan sesuatu harus ada detailnya gitu supaya at least ada pegangan, nggak tersesat banget gitu kan. Kayak kalau menerima informasi juga maunya yang selengkap mungkin. Tapi kadang juga kalau misalnya mager ya udah sih kayak yang ada apa ya udah gitu. Terima aja yang ada. Nggak terlalu yang bener-bener, kan ada soalnya yang kayak prepare banget Ya. misalnya mau menjalani sesuatu terus mungkin tanya ke temennya yang udah tuh kayak bener-bener detail. Kalau ini gimana, kalau ini gimana. Aku sebenarnya nggak terlalu gitu. Cuman emang Makanya tadi kayak agak ya setengah-setengah lah, sensing bisa, intuition bisa. mungkin ini hasilnya 50-50 gitu loh. 50 tergantung S sama kondisi M-nya. lah ya. Bener, situasional mungkin. Situasional ini penyebabnya bisa berubah. Bener. Soalnya nggak mayoritas Nggak gitu. mayoritas. Kalau Tasya S juga sih ini. Oh, Harusnya. aku S berarti. Soalnya Soalnya kayak contoh nih ya, kita mau podcast ini, kita tuh selalu kan biasanya ada nyiapin gitu kan, apa. Nah, Tasya sih orangnya lumayan detail, nyiapin materinya. Oh. Itu reasoningku. Oh, itu Tapi kayaknya reasonnya. kok salah nih dari ketawanya nih. Sebenarnya salah lagi. Kayaknya kita temenannya kurang lama, Je. Memang bener sih. Kita temenan baru tahun lalu? Iya, kayak Atau nggak sampai setahun? Tahun ini ya, Tasya. Apa Awal tahun Ya, ini pokoknya. kayaknya. Duh, sama itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi aku sebenarnya intuition, lebih ke abstrak sama imajinasi. Jadi aku paling suka tuh pertanyaan what if gitu. Dan kadang pertanyaanku juga di luar naral. Kalau sekarang bilangnya di luar nulur. Nurul. Dan Fikri. Fikri. Iya, gitu. Jadi orangnya detail, mungkin itu pujian ya, Ce, buat aku. Makasih. Mungkin itu koreksi. Oke, jadi kayak kenapa aku suka imajinasi itu karena aku merasa kenapa enggak gitu, kita coba aja hal baru gitu. Tapi aku juga perlu ditahan karena kadang apa yang aku omongin itu nggak masuk akal, kayak susah buat diterapin gitu loh. Oh iya, nggak realistis itu. Nggak ya. realistis itu tadi, iya. Makanya aku butuh Benar. orang-orang yang bisa kasih aku batasan. Gitu. Benar, emang harus saling melengkapi ya, Iya. memang kepribadian Ini kita saling melengkapi. Oke, bisa. Berarti cocok ya berteman ya. Cocok, kita bisa berteman. Tadi sukanya nanya what if gitu. Iya, what if. What if ini tapi lebih ke future ya, bukan ke yang sudah terjadi. Bener, lebih ke future. Soalnya kalau sudah terjadi itu overthinking jatuh. Oh, overthinking, tapi aku overthinking juga sih. Wah, biasanya overthinking dua-duanya emang ya? relate sama introvert. Oh. Biasanya. Karena semuanya dipendam sendiri. Benar. Introvert juga kan ya? Benar. Pantesan kayak tahu banget gitu. Benar. Oke, huruf ketiga. Yang selanjutnya itu feeling atau thinking. Jadi ini itu lebih ke pengambilan keputusan tadi itu kan. Yes. Kalau thinking ya logika, yang biasanya kayak orang-orang cowok nih logika banget, padahal nggak selalu. Kalau feeling ya cewek. Terlalu kadang empati ya? Empati gitu, kayak seorang ibu gitu ya. Padahal ya nggak semuanya kayak gitulah ya. Ada kok ibu-ibu yang thinking ya. Ada. Ada. Aku tebak dulu nih. Ya, silahkan. Cek Grace ini orangnya feeling gak sih? Karena aku bisa merasakan emosi Cek Grace berapi-api saat menceritakan sesuatu gitu. Bener nggak tapi? Wih, akurat sih. Akurat, bener. Aku udah ada bener. Kayaknya ini aku kalah sih ini sih skornya sih. Habis dikit. Tertinggal, boleh nggak apa-apa.
Oke, iya benar. Jadi emang feeling banget sih anaknya. Lebih ke kayak gampang kasihan gitu kan, bisa kan? Oh, sesuai sama profesinya kan ya? Bener. Dokter, mampu mengobati orang lain, Betul. menyembuhkan. Terus butuh empati kan. Coba dokter nggak ada empatinya. Memposisikan diri gitu sebagai pasien. Iya. Betul. Terus mungkin lebih ke nonton film gampang nangis tuh masuk gak sih? Masuk sih, karena kayak lihat film yang biasanya cuma durasinya 2 jam udah sangat merasakan gitu ya, Iya. udah berasa di posisi orang itu. Berasa jadi pemeran utama. Oke. Aduh, aku jadi pressure nih, udah bener terus Tasya kan nebaknya. Udah 2. Ya udahlah ya, nothing tulus. Bentar. Apa ya aku? Kasih waktu buat berpikir sedikit Apa walaupun ya? ujung-ujungnya salah juga. Feeling sih kayaknya. Bener. Padahal aku belum menjelaskan reasonku. Gak apa-apa, karena Tapi udah bener. iya, oke. Soalnya kayaknya orangnya nggak tegaan gitu sih. Iya, sama. Jadi kita sama-sama nggak tegaan. Jadi biasanya aku kalau sama Cigres, Cici aja. Kalau Cigres, nggak kamu aja. Gitu. Endingnya nggak tahu ujungnya gimana. Iya, ujungnya Iya. dua-duanya ngerjain. Iya, ngerjain Akhirnya. gitu. Karena sama-sama nggak tega. Ya Bener. bagus lah ya. Ya, kalau satunya tega, kasihannya nggak tega. Iya, bener sih. Nggak tegaan nolak, Iya. jadi iya terus. People pleaser dong. Nonton podcast kita yang sebelumnya ya, people pleaser temanya. Minta dieditin, bikin klik-klik Iya, bisa ada nggak kliknya, link langsung gitu. Tapi kalau aku punya juga teman-temannya itu yang thinking dan mereka tuh biasanya bukan lebih ke tega tapi kayak nggak people pleaser. Wah, yang sebelumnya dong. Jadi mereka itu kayak based on faktanya gimana, dia akan ikuti itu. Jadi misalnya kamu ada keperluan, sorry aku nggak bisa ikut gitu ya. Kalau kita feeling kan, oh ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang tinggi lebih kayak, oh kalau gitu kamu kerjainnya next ya. Jadi kamu harus nyusul, intinya gitu. Jadi punya teman thinking ini ada enaknya juga. Akhirnya yang feeling ini nggak tertekan gitu lah. Kayak, oh aku kasihan tapi kok dia nggak ngerjain tugas sama aku ya gitu. Iya, Teman iya. thinkingmu bakal membantu. Cari anak yang thinking di grupmu. Nanti ntar sebelum kerja tugas tanya dulu ya. T, F, Aku F. Tolong adopsi dong. Biar nanti kita enak gitu kerjanya. Nah, bener. Tapi ntar baperan ya kalau F ya. oh, bener baperan. T-nya kayak ngomong, F-nya Feelingnya kayak, nanti, aduh gimana ya, apa aku harus minta maaf sekarang ya? bener. Apa aku harus keluar dari kelompok ini? Aduh gimana? Padahal maksudnya yang thinking tuh, oh nggak bermaksud sejauh sampai sana sih gitu. Iya. Tapi kita persepsinya udah kejauhan duluan. Betul. Yang Last selanjutnya, yang Last terakhir. but not least, P, perceiving atau judgment. moment of truth. Judgment nih lebih bikin planningnya tertata. Kalau yang P lebih ke spontan. Cigris nih, yang mana ya? Kayaknya Coba. yang judgment gak sih? Tertata gak sih? Reasoningnya apa nih, Reasoningnya karena aku belum pernah pergi spontan sama Cigris. Oh, masuk akal. Masuk Pengalamanku sejauh ini Masuk belum akal. pernah yang spontan. Masuk akal. Selamat Anda memenangkan. Wow. Bener loh, Bener. hurufnya empat-empatnya. Kalian personality test nggak usah ambil di website, Ini aja. temui aku Mukanya aja. ntar dibaca. Ya, ntar kamu kasih foto profilmu, upload di komen Agak YouTube. serem ya kalau Nanti aku baca dari hidungnya tinggi atau enggak gitu. Ini Nanti aku bakal bukan baca. ketemuan 1 jam gitu, tapi cuman lihat Cuma muka fotonya ya. doang. Nanti aku judge kalian. Udah kayak cenayang ya. Oh, kamu bilang apa tadi? Nanti kamu judge sekalian. Ini si paling judgement apa gimana? Enggak, tapi kamu kayaknya perceiving sih. Oh gitu. Salah kayaknya ya. Aduh. Padahal reasoningku ya, karena aku lihat di storymu, kamu sering pergi sama teman-temanmu yang tiba-tiba Keluar, gitu. Tiba-tiba gitu. Kan namanya juga Oh, hidup kadang spontan ya, gitu kadang ya. di atas, kadang di bawah. Kalau kamu kadang di Surabaya, kadang di Bali. Waktu itu Bener, tiba-tiba langsung di Bali bener. soalnya. Bikin konten yang kadang kita di Surabaya, kadang di Bali. Ya, Ya, enjoy our life. mungkin itu ya, apa namanya, ada perceivingnya tapi nggak tinggi kali ya. Bener-bener, sebenarnya perceiving sama judgementnya ini nggak beda jauh. Jadi, Cigris sebenarnya hampir bener. Cuma waktu itu moodnya, aku lagi yang J gitu. Oh, mood Jadi waktu ngerjainnya mood ya. waktu ngerjainnya lagi yang J gitu. Tapi aku spontannya bener sih. Aku kadang-kadang kayak nggak planning apa-apa, diajak pergi. Aku kan kosong, kenapa enggak? Gitu. Iya sih. Langsung gas. Bener-bener. Soalnya kalau Cici,
makin ke sini nih, maksudnya makin tua ya, apalagi Bahas umur, oke boleh. agak ada kesenjangan sosial dikit ya. Itu makin kayak yang nggak mau kalau diajak pergi dadaan. Oh, Walaupun gitu. sebenarnya kosong. Tapi capek ya soalnya. Iya, lebih ke ya pengen di rumah aja gitu. Apa aku bakal kayak gitu ya, Ce? Coba ke nanti depannya? ya, tunggu Coba ya. beberapa tahun lagi, coba. Ini imajinatif yang ku maksudin. Iya. Random Mungkin ya. Iya. dan abstrak ya. Abstrak. Oh, mungkin bisa jadi nanti kalau kedepannya aku tes lagi, ya mungkin aku bisa ganti lah ya. Bisa sih. Ya, kayaknya pasti bisa, bisa, kayaknya bisa. pasti bisa. Jadi conclusionnya tadi apa sih Tasya tadi? Aku I, N, F sama J. INFJ ya. INFJ. Kita sama 2 huruf nih ya. Aku ISFJ. Oh, benar. 3 huruf C. Cuma N beda ya? S sama N. Oh iya. Wah. Iya, benar. Hebat kan kita? Ternyata lumayan mirip Lumayan ya mirip ternyata. juga. Beda S sama N-nya doang aja. Cuman kembali lagi nggak valid ya. Iya. Ini ada yang tes minggu lalu, ada yang tes 2 tahun lalu. Jadi ya mungkin ada perubahan dikit doang lah ya. Kalau misalnya mau lebih akurat, ya send foto kalian aja di komen. Agak-agak. Itu lebih akurat. Ini kayaknya mau dipilih jadi jodoh nih kayaknya. Oh, di list gitu ya. Iya. Agak modus dia kayaknya. Tenang aja. Itu ya kalian pikir sendiri. Agak takut sih. Nah, jadi sebenarnya nih, Cece memang kan tadi udah ngomong nih kalau bisa berubah kan. Dulu Cece E sebenarnya. Oh, memang. extrovert. Oh. Waktu SMA kayaknya ngambil tuh E. Cuman setelah kayak COVID gitu kan sering di rumah. Kayak mulai nyaman di rumah jadinya jadi I. Oh, semua ini Memang. gara-gara COVID berarti. Salahkan si COVID sih. Kalau aku dari dulu emang I, nggak bisa E. Memang gitu. konsisten ya berarti. Iya memang I, cuma build up confidence aja gitu kayak coba Keren aja. sih tapi kan nggak semua bisa ya emang. Takes Iya. time kan emang. Iya, takes time. Tapi pasti bisa ntar. Iya. In the end. Harus bisa ya. Semangat para introvert gitu. Berarti kita itu deh coba tanya apa sih yang kayak sering diomongin orang-orang yang hal yang introvert banget gitu. Sifat yang introvert banget gitu kan sama-sama introvert nih. Biasanya ini nggak sih kelihatan dari social energinya. Aku kalau ketemu sama temen-temen baru awal ketemu nih, excited banget. Begitu agak akhir, aku udah capek. Jadi kayak semakin lama semakin diem, energinya terkuras kayak gitu. Make sense. Biasanya sih gitu ya. Kalau orang extrovert kan semakin ketemu, semakin malam, Iya, semakin nggak capek dia capek ya. happy banget gitu, energinya banyak banget. Bener sih. Cici kan ini sebenarnya. Ya kalau ketemu orang capek kalau ngantuk gitu ya. Kalau udah agak malam. Kondisional lah ya. Tapi orang-orang tuh selalu bilangnya mesti gini. Kamu kok baterainya nggak drop-drop ya? Oh, Jadi gitu. kok banget gitu Iya, kan. apalagi aku tadi jelasinnya gitu ya. Oh, mungkin Orang masih ada. selalu bilang. Ya, percikan dikit lah Percika. gitu. Ya kan sebelum Covid nih ya. Iya bener, masih teringat-ingat gagal move on gitu Ya, kan. gagal move on gitu ceritanya. Kayak selalu dibilang, ini kayaknya on terus deh orang ini. Kayak gitu-gitu. Nah kalau dari Cece ya, yang I banget nih. Kalau ini nggak tahu sih ada yang relate apa enggak. Iya. Kalau ketemu orang di tempat umum, aku prefer nggak nyapa. Oh, sebenarnya bener sih. Maksudnya pura-pura nggak kelihatan aja aku. Iya, bener. Iya kan? Langsung buang muka, atau langsung masuk ke toko lain, atau ya tunggu orang itu nyapa, tapi ntar kita acting natural kayak baru lihat. Iya, saya kan Seolah- baru lihat, olah, bener. Loh, ada kamu gitu. Waktu itu aku ketemu Cece di TP. Iya berarti? Pernah? Tapi kita nyapa loh, pernah Cece. Ya lupa, Aku sedih, ternyata aku lupa. sorry. Kita pernah ketemu Cece. Dan kita kayak langsung eye to eye, langsung gitu. Oh berarti gini kayaknya, tergantung orangnya deket banget apa enggak. Oh benar sih. Kalau nggak terlalu deket, Iya. prefer enggak? Ya, Gitu prefer nggak sih? enggak, benar-benar. Kalau misalnya orangnya awkward kayak aku sama dia ini pernah kenalan apa enggak ya? Mending gak nyapa ya kalau kayak gitu. Bener. Iya. Takutnya dia kayak siapa ya? Iya bener. Kalau anak extrovert kan mereka kayak gaul abis Iya, gitu langsung nggak peduli di mana-mana sih." ketemu gitu. Siapapun Bener. temannya dia baru sehari udah bestie gitu. Bener Hebatnya sih, orang kayak udah extrovert ketemu tuh gitu. lama gitu sih, bener. Terus kayak dia tuh nggak ngurus kan, yang penting aku nyapa, nggak peduli orang itu ntar nggak nyapa balik, Iya. nggak peduli nggak kenal aku ternyata, dia Yang nggak penting ngurus. aku nyapa. Bener. Gitu. Jadi Kalau
introvert kan agak gimana ya kalau nggak disapa balik, udah overthinking dulu. Nah, bener. Jadi overthinking nggak sih emang? Jadi kayak lebih ke overthinkingnya tuh ke future juga. Jadi kayak gimana kalau itu kan belum terjadi tapi udah takut. Atau kalau sudah terjadi tapi dia kepikiran terus. Iya, benar. Aku tadi kok nggak ngomong gini ya? Aku tadi kok ngomong gini ya? Tadi coba aku gini. Jatuhnya itu kita kesannya jadi sombong. Nah, Namanya apa? benar. Sebenarnya nggak mau dibilang sombong juga tapi Kalian pasti pernah ngerasain kayak itu gitu. lumayan struggle sih. Struggle juga. Terus kalau mau diubah juga ya udah mendarah daging. Iya. keadaan. Gimana ya, agak sulit. Kalau berubah juga, loh, kok berubah ya gitu. Sulit. Enggak deh, Jadi stay aja. pesan untuk teman-teman yang mungkin merasa kenal kita, sapa aja. Sapa aja, kita pasti nyapa. Jadi kayak aku lupa dia tapi kita pasti sapa. Benar, benar, Karena benar. kita pun juga kalau nggak disapa balik agaknya malu dikit gitu Iya, ya. bener. Karena kita nggak mungkin mulai nyapa dulu, jadi tolong Iya. sapa kita dulu. Kita sapa balik. Terus itu sih Syah, nggak mau ngangkat telepon. Takut banget. Tapi sih, aku kali ini kebalikannya. Oh, kamu malah suka? Aku lebih suka telepon. Prefer telepon daripada chat ya? Iya. Kalau problemnya Cici Cece kenapa? adalah tidak suka ngangkat telepon, tapi chat juga nggak dibalas. Wah, kayak gini solid nih. Untung Ansos. kalau boleh tahu udah punya pacar belum ya? Ada sih. Oh, udah ada. Taken. Ya, gitu. Pengecualian kalau pacar ya Oh, udah. pengecualian bahasnya cepet gitu ya. Awal-awal juga enggak Oh, suka. awal juga Terus sama enggak. nggak suka banget kalau ditelepon tanpa bilang dulu. Oh. Tahu nggak sih introvert problem, kayak bingung aja kalau ditelepon mau ngomong apa, apalagi Iya, kalau iya, nggak iya, terlalu iya. dekat. Iya. Jujur, kalau aku sih, aku juga perlu intro ya. Kayak misalnya Iya bahas kan? tentang ini, aku kayak oke gitu. Iya sih, Seenggaknya bener, aku tahu agak kaget konteksnya kadang. kan. Iya. Takut iya. awkward gitu loh, walaupun nggak face to face gitu. Ya, benar-benar kita kan Sih. harus prepare topik pembicaraan kayak gitu kan. Benar. Aku setuju sama yang ini, tapi aku emang suka call orangnya. Oh, tapi tenang, aku izin kalau call. Oh, benar. Itu penting loh sebenarnya. Penting, benar-benar. Menurut aku itu lumayan hal yang sebenarnya bukan yang kalau kamu nggak ngelakuin kamu berdosa gitu, enggak. Cuman kalau dilakuin alangkah lebih baiknya gitu. Karena kita nggak tahu kan orang itu available apa enggak. Jadi ya kalau di warning dulu lebih oke lah, orang tuh lebih bisa prepare. Benar. Tahu nggak kita ganggu apa enggak gitu-gitu. Tapi memang kalau telepon lebih enak sih. Langsung tahu maunya apa kan. Iya, langsung Itu maunya aja, apa. malah ngetik lama banget. Karena aku ini juga orangnya slow respon gitu, jadi agak sulit. Nggak bisa jadi Mending, admin. Ya kalau mau langsung 5 menit kita call selesai Bener gitu. sih, sat gitu kan. Kalau ngechat per jam aku balesnya. Agak sulit Iya, ya. agak sulit dihubungi emang. Yang mau Iya. PDKT. Agak sulit, kalian tulis aja di YouTube komennya. Loh, nanti jalur terbuka berarti Terbuka ya. ya. Sama itu sih tadi, mungkin yang benar-benar jadi stereotipnya orang-orang adalah kalau introvert tuh pendiam. Iya benar. Padahal ya malah ada ekstrovert yang diem dan malah ada introvert yang cerewet Iya. gitu, kayak kita. Kayak kita tergantung. Kalau udah nyaman bisa cerewetnya keluar semua. Bener sih, cerita kalau udah semua. nyaman. Ya, yang penting ya nyamannya dulu introvertnya biar dia bisa open up lah. Bener. gitu. Si paling nyaman ya. Si paling nyaman. bener. Ya, kalau ekstrovert kan kelebihan ekstrovert tuh dia bisa bikin orang nyaman juga gitu. Iya sih. Nah, orang dan extrovert nih. dengan cara dia tuh cerita duluan, open up duluan. Makanya kadang introvert ini kayak kepancing-pancing, kayaknya orang ini nggak apa-apa deh gitu. Bener. Terus mungkin akhirnya ekstrovert jadinya overshare ya sukanya. Kadang bisa gitu sih, cuma kita pun introvert kalau udah topiknya habis, Jadi overshare juga. ya jadi gimana ya, nggak apa-apa deh, kamu aja yang cerita gitu. Bener-bener Topik habis. dengerin aja kita ya. dengerin ya. Sebagai pendengar yang baik, kita bakal terima. Bener. Tapi sebenarnya tes kayak gini tuh Cece percaya atau enggak? Kalau aku percaya. Aku suka banget sama tes yang kayak gini. Oke, reasoning nih selain. Di sininya aku bisa tahu diriku. Terus kalau misalnya iya. kalian Itu coba nice sih. sendiri, itu kadang kayak ada tokohnya itu siapa, terus kayak cara menangani Jadi kamu waktu langsung lebih emosi itu relate ya? gimana, relationshipmu nice. sama teman, sama keluarga itu kayak gimana. Aku suka baca-baca kayak gitu. Makanya aku percaya sama MBTI test yang kayak gini. Nice. Itu aku setuju. Cuman sebenarnya aku lebih ke yang maksudnya percaya, tapi tidak menjadikan itu dasar untuk berhubungan dengan siapapun, untuk melakukan pekerjaan oke, apapun. oke. Maksudnya sama kayak zodiak gitu. Ya udah tahu-tahu aja, tapi bukan berarti dong semua orang dengan zodiak seperti itu akan sifatnya seperti itu. Sama dengan MBTI. Maksudnya manusia tuh terlalu kompleks. Kalau cuman tuh kamu kotak-kotakan menjadi 16 kepribadian gitu. Terus juga kadang kan ada nih di hasilnya tuh ini cocoknya kerja ini cocoknya kerja ini. Padahal maksudnya
kalau di lapangan kan belum tentu kayak gitu. Siapa tahu kamu dapatnya misalnya MBTI-nya apa, cocoknya jadi kerjanya apa, contoh tokohnya apa. Tapi kamu emang nggak passion di bidang itu gitu. Masa karena MBTI kamu memaksakan Kamu akhirnya, gitu. Jadi kayak boleh tahu MBTI. Sekedar tahu gitu. Boleh sih kayak maksudnya untuk kita lebih tahu diri sendiri, lebih tahu orang lain gitu. Tapi jangan cuman berpatok sama itu gitu. Bukan berarti tujuan hidupmu dari MBTI-mu gitu ya. Apalagi MBTI bisa berubah-berubah. Benar. Berarti nanti kamu Oke. anu dong, berubah-berubah juga dong, nggak Benar, konsisten nggak dong. konsisten. Aku yang ini juga setuju sih, karena memang sekedar tahu nggak apa-apa, tapi kalau itu jadi tujuanmu, janganlah. Benar, jangan jadinya sempit kayak itu doang. Terus kayak misalnya nih kamu MBTI ini dibilangnya mungkin ada nggak sih kalau di sistem personalities kamu cocoknya romansnya dengan orang yang apa? Oh, sampai MBTI yang apa gitu ya. Terus kamu jadi kayak cut off gitu hubungan. Aku nggak bisa sih kalau sama orang yang kayak gini-gini. Masa baru ketemu orang MBTI-mu apa? Iya. Oh, sebenarnya nggak cocok gitu ya. Bener. Sama sih kayak zodiak kan kayak ada tuh beberapa zodiak yang kayaknya red flag banget katanya kayak Gemini itu kan. terkenal Sampai banget. semua tahu loh. Iya. Sampai yang nggak ngikutin juga tahu kan. Tapi kan nggak mungkin dong semua nggak semua Gemini lah. Zodiaknya apa ya? Gemini? Tadi aku nyebelin baper nih, feeling loh. Waduh, gimana nih overthinking malam ini? Emang lama nggak berteman ya, nggak tahu bulan lahirnya kan bahkan, jadi nggak bisa nebak Nggak zodiaknya tahu, bahkan. bener. Bahkan tanggal ulang tahun pun aku nggak tahu punya Cegris Iya. tanggal berapa. Sama. Ya kayak gitu sih. Benar. Karena gimana pun kita tetap harus nentuin tujuan hidup sesuai passion kita. Kalau berdasarkan MBTI, ya bisa lah bantu kita buat tahu kita. Tapi ya harus kamu maunya apa gitu. Jangan hanya karena MBTI-mu. Contohnya aku NFJ, oh kayaknya aku nggak cocok deh jadi sebagai, karena aku accounting jadi sebagai accountant gitu. Masa aku mau belok gitu, padahal aku udah kuliah, aku udah magang gitu. Nggak mungkin dong, Iya, karena bener. cuman karena MBTI aja kayak mah kayaknya aku mau pindah jurusan deh gitu misalnya. Mamamu kaget, apa anak alasannya? MBTI ku mah. Nah kan kayak nggak banget gitu Iya, kan. kaget mamanya. Iya. MBTI itu apa nak? Nanti malah nyalain podcast ini. Habis bahas MBTI, waduh, anakku mau waduh. berubah. Mamanya komen. Anak saya mau ganti. Surat Tanggung terbuka di jawab. komen YouTube gitu. Nanti kita di call. AI enggak, sorry AI. Cuci tangan dulu. Nggak ikut-ikut. Jadi emang disclaimer, kita ini memang juga nggak yang terlalu menguasai banget gitu. Soalnya kalau kayak di Korea gitu kan itu hot topic banget kan. Benar, hot topic banget ya. Ya, Bahkan bener-bener. idol pun semuanya sampai hafal. Kamu ini ya gitu. Bener-bener kayak yang langsung ketemu ngobrol bentar tuh langsung bisa nebak gitu kan. Itu MBTI-nya apa. Terus kayak langsung tahu lah. Terus kayak tahu tiap hurufnya gitu kan. Sementara kalau kita kan sebenarnya cuma tahu extrovert introvertnya aja sebenarnya garis besarnya. Ya, garis besarnya. Ini disclaimer, kita juga baru searching tentang yang huruf-huruf belakangnya itu untuk for this content. For this podcast special for you, kita research Iya, tentang bener. ini. Jadi maaf kalau misalnya memang banyak salah-salah gitu. Ya, Banyak nggak sih sebenarnya selain MBTI itu tes kepribadian? Pernah denger nggak sih yang lain sih ya? contohnya apa sih? Kalau pernah denger nih ya, Cece lupa sebenarnya namanya, judulnya apa. Cuman dia sifatnya ntar jadinya itu sanguin, flekmatik, kolerik, melankolik, Aku pernah gitu-gitu. tes ini dulu di SMA aku, bahkan guru BK aku yang ngadain. Nah, Aku pernah, kayaknya ini dulu ngetren sebelum MBTI. Nah, Ya, gitu. benar, Karena benar. kayaknya mungkin kalau yang yang Sanguin SP gitu, itu ha. lebih science based ya. Jadi Oh, itu gitu. tools yang dipakai sama, makanya MBTI nggak dipakai ya sama psikolog, tapi nggak tahu juga sih karena kayak denger-denger nggak science based Mungkin itu. nextnya kita bisa bahas ini di podcast kapan-kapan gitu ya, tentang Boleh, sanguin. ditampung Tapi ya. kita research dulu. Kita setiap podcast harus research dulu ya, biar nggak Betul, asal biar nggak gitu. sesat kan, karena yang nonton banyak nih kan. Bener Kan ini banget. internasional kan. Iya. Baru rilis udah Manifesting. ya 2 orang gitulah ya paling yang nonton, 2-3 orang tuaku nonton. Aku kira 2 orang itu kamu dan aku. Itu juga sih. Karena orang tua bikin supporter ya. Iya, biggest supporter gitu. Di share grup WA. Bener-bener, jadi kayak it's okay misalnya ya for fun sama bener tools untuk lebih mengenal diri, karena mengenal diri itu penting sih. Dan ini emang salah satu cara gitu kan. Karena kalau misalnya nanya orang lain gitu kan mungkin bias. Terus kita juga mau introspeksi sendiri Ya. kan susah juga. Nah, lebih gampang kalau kita ngecek sendiri dengan keadaan kita emang nggak terpengaruh sama orang lain. Benar. Kalian boleh coba, emang
siapa tahu ini bisa membuat kalian mengenal lebih banyak karena ada banyak informasi yang ada di 16 personalities itu. Benar, jadi dia nggak cuman tahu kepribadiannya, tapi kayak dalam keluarga gitu nggak sih, dalam pasangan, dalam pekerjaan ada banyak sih. spesifik. Mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu mau kuliah apa, mau kerja apa gitu, selain tanya Tuhan pastinya kan, salingan hidupnya Bener. apa kan yang penting. Kita juga mencari lah gitu. Usaha sendiri juga bisa dari tools ini memang. Ya. Nah, jadi kalau kalian penasaran, coba aja MBTI kalian apa. Terus kalau kalian mau komen juga boleh. Nanti siapa tahu admin YouTube-nya bales gitu ya. Admin YouTube. Iya, tapi tenang aja yang upload foto itu kalian nggak usah upload karena ya cenayangnya nanti capek ya gitu. Jadi kalau mau komen aja kalian gimana, tipenya kalian gimana dan setuju apa enggak tentang kalau misalnya MBTI itu bisa berubah, percaya atau enggak kayak gitu. Oke. Nanti kita mungkin itu ya kasih link Di description tesnya. box-nya gitu ya. Bisa sih kalau teman-teman belum tahu, belum pernah dengar tentang MBTI, ingin tahu gitu, penasaran. Soalnya emang jadi bisa belajar banyak sifat-sifat gitu kan. Mungkin ya yang jurusan psikolog gitu mungkin. Ya, siapa tahu gitu lebih ya. tahu gitu kan. Nah, gitu. Yes, gitu. Jadi mungkin buat malam ini that's all ya. That's all tentang MBTI. Nextnya kita bakal bahas yang lain lagi, yang bakal sama menariknya sama MBTI. Jadi kali ini aku Tasya. Aku Grace. See you di next Next episode podcast. podcast Ngota. Ngota. Bye bye.